Arliani dari TPD 7 Ilmu Komunikasi Universitas M.Kum Yogyakarta. Di sini aku akan sedikit sharing mengenai tidak perlu menyesal tentang kehadiran seseorang. Pasti teman-teman di sini pernah merasakan, pernah mengalami sedikit penyesalan tentang kehadiran seseorang. Mengapa hadir, mengapa kita menerima, sehingga menjadikan penyesalan teman-teman tentang kehadiran seseorang. Oke, mari kita dengerin sedikit sharing dari aku ya. Tuhan itu tidak pernah membiarkan makhluknya sendirian. Ia akan dengan sukarela mempertemukanmu dengan banyak orang, yang bahkan dengan cara yang tak pernah kamu sangka sebelumnya. Pada tempat yang tak pernah kamu duga, pun dengan keadaanmu yang bisa saja dalam keadaan yang begitu buruk. Bisa saja di antara kamu akan menemukan orang dengan jumlah yang banyak, yang bersedia bersamamu, entah dengan tulus atau memiliki niat lainnya. Mereka yang hadir dalam hidupmu bisa saja pergi secepat perputaran waktu, meninggalkan banyak kesan, entah bahagia atau bahkan luka untukmu. Kadangkala kepergiannya membuatmu menjadi begitu bersedih, terpuruk begitu dalam. Mereka yang datang dan pergi lambat laun akan merubah kita menjadi seseorang yang baru, dengan pola pikir dan kehidupan yang baru. Mereka yang datang dan pergi pada akhirnya membentuk kita menjadi apa yang kita jalani kini. Mungkin bagimu dinantikan oleh seseorang adalah hal yang menyenangkan. Diharapkan keberadaannya menjadi candu yang selalu kau dapatkan dari beberapa perempuan ataupun laki-laki. Tapi mungkin kamu tidak tahu, dibiarkan menunggu tanpa sebuah kepastian itu tidak pernah mudah. Hanya karena kau begitu disayangi, bukan berarti kau bisa semena-mena datang dan pergi. Hanya karena mereka selalu menerimamu setiap kali datang kembali, bukan berarti mereka bisa melakukan hal yang sama ataupun kamu bisa melakukan hal yang sama berulang kali. Segala sesuatu yang diberikan porsi berlebihan tentu tidak baik, termasuk hubunganmu yang sudah tidak bisa dipertahankan. Ada alasan tertentu kenapa mereka putus jadi lumrah dan tak perlu disesali. Salah satunya adalah ketika orang yang masih kamu harapkan justru sudah tidak mengharapkan apapun darimu. Setiap orang berhak memilih ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama siapa saja, dengan siapa saja. Kamu hanya perlu menerima kenyataan bahwa sekarang dia sudah tidak menginginkan kamu lagi. Kalau kamu sudah menemukan orang yang kamu cintai, bukan berarti dia juga merasakan hal yang sama. Orang yang betulan serius akan memberikan hatinya padamu tanpa kamu harus meminta terlebih dahulu. Orang yang mau berkomitmen akan berani berjuang dan bertanggung jawab terhadap setiap ucapannya. Hal yang paling miris kadang adalah mengetahui apa yang tidak bisa kamu miliki. Kalau pasanganmu sekarang mulai tertarik dengan orang lain, kamu tidak berhak menahannya untuk pergi. Karena saat dia betulan ingin bersama, dia bakal memilihmu dan mengabaikan yang kedua. Itulah alasan masuk akal kenapa kamu harus membiarkan dia pergi saat lebih bahagia bersama orang lain. Pada akhirnya, kita akan berterima kasih kepada mereka yang datang lalu pergi, yang mengajarkanmu banyak hal, yang bahkan tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kepada mereka yang datang dan memilih untuk tetap tinggal, karena memilih tetap bersama dengan banyaknya kekurangan dan perbedaan yang ada, adalah salah satu hal yang perlu disyukuri tentunya. Tetap berjalan seperti waktu yang terus berputar dan tak pernah berhenti. Mereka yang pernah hadir dalam hidupmu, pada akhirnya akan menguatkanmu hingga kini. Setiap insan pasti diberikan sepaket rasa oleh Sang Pencipta. Beberapa fase yang sangat kompleks seperti menunggu, menanti, dan mencari. Sementara kita masih sibuk berproses menerima dan melepas beberapa kandidat yang keluar masuk di kehidupan kita, ada yang penuh dengan hal-hal manis sehingga muncul di pikiranmu. Sosoknya yang begitu hangat dan beretika mampu memikat hatimu. Kalian memang tidak begitu dekat layaknya pasangan yang sedang dalam proses pendekatan. Tapi harapanmu saja yang memang sedang berproses. Untuk hal-hal sepele dan sederhana saja yang berhubungan dengan dia, kau akan sangat senang seperti ingin berlompat-lompat kegirangan. Seleksi alam, sepertinya itu adalah seleksi mutlak yang ada di kehidupan kita. Ada yang datang, ada yang pergi, selalu ada harapan. Di sini, pertemuan menjadi satu jalan mewujudkan harapan. Keinginan semakin kuat dan semakin kuat. Akan tetapi,
Tidak semua pertemuan itu indah. Terkadang perpisahan menjadi bagian tak terelakkan. Perpisahan yang tetap harus dilalui meski sedih, meski haru. Setiap yang datang pasti memberikan makna, dan setiap yang pergi pasti meninggalkan kesan. Kadang kehadiran seseorang sangatlah berarti, entah untuk melengkapi atau hanya menemani. Jangan pernah bersedih. Seseorang yang datang dalam hidup mudah menjadi bagian hidupmu agar bisa belajar banyak dalam hidup. Kenangan masa lalu, dan mari kita berdamai dengan masa lalu agar diri ini bisa menjadi hari ini dan esok tanpa ganjalan. Kehilangan pun memberikan bekas kenangan yang tak terlupakan. Terkadang kenangan yang ada bisa pahit dan bisa manis. Tergantung kita memahami dan melihat itu semua. Saat kecewa datang, dari kehilangan, buat dirimu paling bahagia dan berbeda dengan orang lain. Angan jadi orang lain sangat merugi dari pelajaran hidup tentang kehadiran dan kehilangan seseorang. Jika kita tak merasakan kedua hal tersebut, kita tidak akan merasakan bagaimana dengan menghargai orang lain. Sekuat apapun kita mempertahankan, jika dia ingin meninggalkan kita benar-benar gak bisa menahannya. Kita terlalu ngerasa jauh dan lelah untuk segalanya. Dari capek untuk mengerti, sabar untuk sebuah penantian, kecewa atas segala keadaan, benar-benar dirasain dalam kehidupan ini. Kehidupan kita di dunia ini tentunya akan menjalani beberapa fase kehidupan, ataupun lika-liku kehidupan yang mesti dijalani. Salah satunya perihal seseorang yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Apakah kamu sadar akan hal itu? Mungkin beberapa di antara kamu sadar akan hal itu. Kita selalu mengalami fase di mana bertemu dengan orang baru, fase menikmati hubungan dengan orang baru, baik menjadi teman, sahabat, maupun pasangan. Hingga akhirnya lambat laun mulai pudar atau mereka satu persatu pergi. Mungkin tidak semua orang merasakan hal ini, tetapi saya yakin di antara kita akan merasakan ataupun di tengah berada di fase ini. Seperti halnya ini akan sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana ada seseorang yang datang dan kemudian pergi, dan begitu terus-menerus. Jika kita dapat berpikir jernih akan hal ini, mungkin kita akan mulai menerima akan fase ini. Kehadiran seseorang di hidup kita memberikan sesuatu yang berharga, entah itu kebahagiaan atau kesedihan. Bahkan tak jarang memberikan pelajaran yang berharga yang kita tidak temukan di tempat lain atau kehidupan yang lain. Jangan pernah menyesali seseorang yang memberikan luka di hidup kita, memberikan kesedihan yang mendalam mungkin. Kita pun harus melihat proses dari itu semua, melihat bagaimana ini bisa terjadi dan mengapa. Semua pasti ada alasannya mengapa bisa terjadi. Pengalaman hidup dan prinsip yang membuat mereka berbeda dari orang-orang kebanyakan. Rasanya ketika bertemu dengan orang baru yang dapat membuat suasana menjadi nyaman, apalagi orang tersebut dapat menjadi seseorang yang mau menerima kita apa adanya, tentunya kita akan merasa senang bukan? Namun coba bayangkan, jika tiba-tiba ia menghilang tanpa kabar, tentunya akan membuat kamu sedih bukan? Nah, karena itu pula kita tidak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu sedih. Biasa saja. Hidup ini akan terus seperti itu, ada yang datang, kemudian ada yang pergi. Namun, yang perlu kita pelajari dari fase ini adalah pelajaran apa yang kita dapatkan, pelajaran apa yang kita pelajari dari orang yang tiba-tiba pergi maupun orang yang tiba-tiba datang. Tentunya mereka memiliki pandangan, kisah hidup, cara berteman, cerita, tujuan, cara berkomunikasi, dan lain-lainnya yang berbeda. Hal ini bisa menjadi pelajaran yang positif untuk kita. Jadi, tidak hanya membuat bersedih, namun harus dapat melihat sisi positif dalam hal ini. Kehidupan akan terus seperti itu. Mulailah belajar menerima jika fase ini akan menjadi ataupun terjadi dalam hidupmu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan nih
sudah mendengarkan tentang kisah aku, tentang sharing aku. Semoga membantu teman-teman ya.